Setiap orang pada dasarnya lahir dan bertumbuh kembang dengan kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Dari beragam kemampuan yang dimiliki seseorang di dalam suatu masyarakat, ada beberapa kemampuan atau kecerdasan yang menonjol di tiap individu. Namun, tidak jarang pula kasus seseorang yang tidak benar-benar mampu mengenali dirinya, sehingga terdapat pula keraguan dan bahkan timbul rasa percaya diri yang berlebihan. Kira-kira fenomena apa yang terjadi pada seseorang yang belum mampu mengenal kemampuan dirinya sendiri? Inferioritas kompleks adalah kondisi psikologi seseorang merasa tidak mampu dan tidak kompeten yang seringkali mengarah pada perasaan rendah diri dan keraguan diri karena berbagai faktor. Hal ini diperkenalkan oleh Alfred Adler pada awal abad 20. Misalnya ketika seseorang terus-menerus merasa lebih rendah daripada orang lain dan meragukan kemampuannya, sehingga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan ketakutan akan persaingan. Perasaan lebih inferior dibanding orang lain ini muncul bisa berasal dari berbagai hal, mulai dari kekurangan diri sendiri, kelebihan orang lain yang menjadi pembanding, dan lingkungan sosial yang juga berpengaruh. Sebaliknya, superioritas kompleks adalah sikap psikologi seseorang yang mencoba mengimbangi perasaan rendah diri secara berlebihan dengan mengembangkan rasa superioritas yang berlebihan. Hal ini dapat bermanifestasi sebagai kesombongan, kebutuhan untuk mendominasi, dan keinginan untuk selalu benar. Misalnya, ketika seseorang karena perasaan rendah diri yang mendasarinya, ia berperilaku dengan cara yang terlalu mendominasi atau terlalu percaya diri untuk menutupi rasa tidak aman mereka karena kekurangan yang dimiliki. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain, alih-alih menyadari bahwa setiap orang ada keterbatasannya, ia justru terus merasa yakin bahwa dirinya yang terbaik daripada yang lain. Sebenarnya, itu hanyalah bagian dari caranya untuk menutup kekurangan dalam dirinya. Inferioritas dan superioritas kompleks umumnya terjadi pada semua orang. Hanya saja kadar atau tingkatan yang dialami bervariasi dan mungkin beberapa orang belum menyadarinya. Fenomena atau perilaku inferioritas dan superioritas kompleks biasanya muncul dari permasalahan yang sama. Namun, yang membedakannya adalah output dari reaksi terhadap masalah yang dihadapi. Perlu diketahui bahwa hal ini bukan berupa penyakit atau gangguan, karena inferioritas dan superioritas kompleks terbentuk dari berbagai macam faktor pada tiap individu. Hal ini juga merupakan sebuah kecenderungan sifat seseorang yang masih bisa dirubah dan apabila seseorang benar-benar mengerti kondisinya. Ciri inferioritas kompleks tidak mudah untuk diidentifikasi. Adapun kebiasaan yang biasanya menandakan bahwa seseorang mengalami inferioritas kompleks adalah merasa tidak mampu mencapai impian, mudah menyerah di tengah jalan, berasumsi buruk dalam berbagai skenario, menghindari interaksi sosial, sering merasa tidak cukup, merasa cemas, rentan terkena depresi, sensitif terhadap kritik, dan tidak bisa menerima pujian karena cenderung menganggap remeh kemampuan diri sendiri. Bahkan, menghindari kegiatan yang bersifat kompetitif supaya tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain. Namun, ada kalanya seseorang dengan kepribadian ini akan mencoba untuk mengkompensasi perasaan inferior mereka secara berlebihan dengan menjadi terlalu kompetitif untuk membuktikan bahwa mereka tidak inferior. Hal ini pada akhirnya dapat berkembang menjadi superioritas kompleks. Dari beberapa ciri yang disebutkan, bisa kita pahami bahwa inferioritas kompleks dan superioritas kompleks saling memiliki keterkaitan. Seseorang bisa jatuh pada inferioritas kompleks apabila ia merasa kelemahan atau kekurangannya merupakan masalah yang besar, sehingga perasaan inferiornya muncul dalam bentuk mudah menyerah. Sedangkan superioritas kompleks ketika seseorang mengetahui kelemahan dan kekurangannya, akan tetapi ia tidak berusaha memperbaiki masalah tersebut, melainkan lebih memilih untuk terlihat lebih baik dibanding orang lain. Dengan solusi yang semu itu, tidak akan pernah ada penyelesaian masalah yang sebenarnya. Ada baiknya kita benar-benar melihat kembali diri kita sebagai bentuk mengenal siapa diri kita dan sudah tepatkah kita dalam menangani sebuah masalah dalam hidup kita. Oleh karena itu, pendapat orang lain mengenai diri kita terkadang juga penting, karena mungkin kita sendiri belum benar-benar bisa melihat diri kita secara objektif.
Untuk meminimalisir inferioritas dan superioritas kompleks, perlu ada pandangan sebagai manusia yang memandang orang lain itu setara, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan mengetahui dan mengenal inferioritas dan superioritas kompleks, kita dapat melihat kembali seperti apa diri kita. Ketika kita mengenal seperti apa diri kita, harapannya adalah ketika kita dihadapkan suatu masalah, kita dapat bereaksi dengan cara yang tepat, bukan dengan penyangkalan atau menyalahkan orang lain dengan menyalahkan diri sendiri dengan berakhir menyerah. Kita juga menjadi lebih tahu mengenai kapasitas diri sendiri, sehingga tidak mudah memandang rendah orang lain.